Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Raffi Kurniawan, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 207372530997. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMPN 1 Panguragan di kelas 9 dengan tema materi manusia dan perubahan, subtema kearifan lokal. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Perasaannya gimana? Senang. Oke, untuk ini sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mangga untuk nama ada Afifuddin, Amel, Afi, terus Bunga, Dea, Diva, Faris, Felis, Indana. Coba dicek di sekitarnya apakah sudah bersih, apakah masih ada sampah. Sudah bersih? Alhamdulillah. Coba berdiri, lihat bajunya apa, gimana, udah rapi belum? Oke, sudah rapi. Tuh, udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Oke. Oke, untuk Indonesia tanah airku, tanggung padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. mari kita renungkan dulu. Berarti belajarlah dengan semangat dan tekad yang kuat, karena hanya dengan cara itu kamu bisa mencapai cita-citamu yang tertinggi. Dan ingatlah bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depanmu. Kalian aja yang belajar. Bapak juga di sini belajar untuk memahami kalian. Berarti ayo hari ini kita dan seterusnya belajar bareng-bareng. Oke, selanjutnya kemarin itu kita belajar tentang bahwa sebuah kebudayaan terlahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Alamnya oleh karena budaya mencakup segala hal terkait kehidupan masyarakat.
Untuk dapat mengidentifikasikan menurut J. Honigman, kita dapat melihat wujud dari sebuah kebudayaan melalui 3 hal, yakni kalian, misal Bapak menyebutkan apel, itu berarti kalian harus duduk. 2, kalau misal Bapak menyebutkan jeruk, berarti kalian berdiri. Oke. Pertama apa tadi? Kalau Bapak menyebutkan apa? Kalau jeruk? Oke. Fokus. Apel. Jeruk. Oke, fokus ini sudah fokus. Jeruk. Apel. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian bisa menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya daerah kalian masing-masing. Terus memperkuat karakter siswa atau kalian, dan kalian mengembangkan keterampilan itu dan pengetahuan dan sikap positif serta mendorong partisipasi kalian dalam melestarikan budaya lokal kalian. 2. Bapak memberikan contoh yang ada di daerah kita, yaitu di Keraton Kasepuhan, tentang panjang jimat yang ada setiap bulan Ramadan atau Maulud. Cukup. Tadi kan kalian sudah memperhatikan video tadi. Ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa kamu pernah melihat atau mengalami tradisi lokal di daerahmu yang masih dilestarikan hingga sekarang? Ada yang mau menjawab? Coba Bunga. Ya, pernah seperti contohnya mengalami seperti ikut arak-arakan. Oke, bagus. Tangannya mana? Kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal, yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Bahkan kearifan lokal yang sedang kita pelajari termasuk ke dalam wujud budaya. Yang tidak bisa disentuh atau dilihat secara langsung. Namun kita bisa. Kearifan lokal itu ibarat harta karun yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah punya cara unik untuk hidup harmonis dengan alam dan sesama. Di Aceh ada tali saman sebagai simbol kebersamaan. Di Bali ada subak, sistem pengairan sawah yang adil dan ramah lingkungan. Di Jawa ada tradisi lahir dari pengalaman panjang masyarakat. Jadi bukan cuma adat, tapi juga solusi hidup yang terbukti bertahan ratusan tahun. Nah, tantangannya sekarang adalah modernisasi dan globalisasi. Budaya luar mudah masuk lewat internet dan media sosial. Kalau kita lengah, kearifan lokal bisa perlahan-lahan tergeser dari kebiasaan. Tapi bukan berarti kita harus menolak organisasi. Justru kita bisa melestarikan kearifan lokal dengan cara baru. Misalnya, menerapkan permainan tradisional lewat konten atau memadukan batik dengan fashion modern yang bisa dipakai sehari-hari. Dengan begitu, budaya kita tetap hidup, tapi tetap relevan di zaman sekarang.
Oke, tadi kalian sudah memperhatikan video tadi. Silakan ada yang menjawab tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global seperti konflik sosial. Ada yang mau menjawab? Amel, silakan Amel. Kearifan lokal menjadi solusi konflik sosial dengan memperkuat nilai-nilai yang mendorong dialog dan kesepakatan. Oke, mana tepuk tangannya? Lalu ada apa hubungan antara nilai-nilai dalam kearifan lokal dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang mau menjawab? Di dalam itu kalian harus menuliskan tentang satu wilayah dan suku yang ada di wilayah tersebut. Misal di Sumatera itu ada namanya suku yang itu apa, Melayu ada. Dua, itu ada keterangan kearifan lokal. Yang terakhir harus ada gambar. Tersebut seperti kearifan lokalnya. Silakan kalian. Oke, clue-nya ada. Pergi ke bulan membawa 12 barang. Ingat, clue-nya. Pergi ke bulan membawa 12 barang. Misal, barang pertama itu adalah jambu. Terus barang ketiganya ada meja. Barang keempatnya apa? Ada yang bisa menjawab? Salah. Ayo, ingat. Pergi ke bulan membawa 12 barang. Boleh itu buah-buahan, baju, atau yang lainnya. Ayo, 12 barang. Oke. Tadi apa tadi barang pertamanya? Jambu. Yang kedua, yang ketiga apa? Meja. Jadi barang tadi berapa pertanyaannya tadi? Keempat. Jadi apa ya? Kursi? Bukan. Ingat. Pergi ke bulan membawa barang 12 barang. 12 barang. Membawa 12 barang. Pergi ke bulan. Ada? Ada? Oke, ganti. Barang keempat nih. Barang keempat. Barang keduanya itu foto. Barang keduanya foto. Oke. Terus barang keenamnya itu
Jam. dan kearifan lokal yang paling terkenal adalah tradisi lompat batu atau Fahone Batu yang merupakan uji keberanian dan penentuan kedewasaan usia. Kearifan lainnya meliputi sistem adat dan hukum atau Fondako yang mengatur kehidupan Iya, suaranya. kearifan dalam pertanian serta keagamaan yang menghormati pemilik alam. Seni, pahat dan patung leluhur atau aduzatwa serta arsitektur rumah tradisional yang tahan gempa dan filosofi hidup harmoni seperti dalam Jalhoguk dan tarian Maena. Selanjutnya, boleh. Siapa yang mau membacakan lagi? Lompat batu, batu, apa itu tradisi di mana seorang pemuda melompati tumpukan batu tinggi kurang lebih 2 meter dan ketebalan 40 cm. Makna sebagai simbol keberanian, kepercayaan diri, dan tanda bahwa seorang laki-laki telah dianggap dewasa dan layak untuk menikahi wanita. B. Sistem adat dan hukum Kondraproglo, apa itu adat istiadat masyarakatnya yang disebut hak ada atau bowo. Proses hukum adat dirumuskan dan disahkan melalui upacara yang disebut Kondraproglo. C. Pertanian dan keagamaan. Pertanian Di berbagai suku yang ada di Jawa, kami memilih suku Brebes dari Jawa Barat karena menarik untuk identifikasi dan dipelajari. Kearifan lokal suku Cirebon meliputi kekayaan seni dan budaya seperti batik Cirebon, batik Megamendung, tari topeng, dan kerajinan lukisan kaca. Upacara adat yang syarat makna seperti ngadran, upacara syukuran laut nelayan, panjang jimat, peringatan Maulid Nabi, serta pengaruh kuat dari kerajaan Islam, arsitektur kultural yang mencerminkan perpaduan Hindu dan Buddha, Islam dan Tionghoa, seni dan budaya yang ada di suku Cirebon terkenal dengan motif-motif khas seperti Megamendung dan Badasan yang juga mengandung filosofi kehidupan. Dari topeng Cirebon, dari tradisional yang menggunakan topeng-topeng berkarakter memiliki makna filosofi mendalam dan pesan kehidupan. Kerajinan lainnya, Cirebon juga menghasilkan kerajinan lukisan kaca. Kearifan sosial dan budaya, rumah adat yang memiliki ukiran-ukiran yang berfungsi menolak bala dan menjadi simbol gotong royong masyarakat dalam menolak aktivitas pokok. Yang motifnya terinspirasi dari flora dan fauna lokal, di mana motif tersebut membedakan kerangka sosial permainan. Dapur, wadah tradisional yang dibuat dari rotan dan tumbuhan seluruh untuk membawa hasil hutan seperti kayu bakar dan buah-buahan.
Secara adat seperti melasti, melukat, dan ngaben. Filosofi hidup Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat benar, dan Trihitakarana, harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam, serta praktik keagamaan, seni tari, hingga arsitektur rumah adat yang sesuai dengan ajaran Hindu. Contoh-contoh kearifan lokal secukupnya. Sebuah sistem pengalihan selama tradisional yang terinspirasi oleh filosofi karena juga itu sebagai secara lahir dan itulah kebersihan diri baik acara kematian yang bertujuan mengembalikan unsur alam dan mengatasi menatap atau acara kedewasaan untuk mensucikan diri dalam Apakah ada yang mau dievaluasi di kelompok masing-masing? Kelompok 1 mungkin mau mengevaluasi, kelompok 2, 3 boleh kurang apa? Boleh suaranya, boleh yang lainnya terserah kalian. Ada? Barangkali, mangga. Silakan. Kelompok 3. Ada? Kelompok 1, kelompok 2, mungkin apa dari Bapak? Oke. Sebenarnya kalian itu sudah bagus. Cuman satu, suaranya kurang keras. Jangan malu-malu ya. Oke, kita sama-sama belajar di sini. Kita memberi informasi ke teman-teman. Jadi kalian harus mau bersuara yang keras ya. Untuk kedepannya boleh ditingkatkan lagi. Sekarang Bapak bagikan soal selama kegiatan tadi. Silakan kalian kerjakan soalnya. Jangan terburu-buru, santai saja. Ya. Oke. Selamat mengerjakan, jangan terburu-buru. Sabar, santai. Oke, cukup, udah selesai. Akan dikumpulin ke depan. Oke, terima kasih. Oke. Cukup. Berarti Bapak minta refleksi dari kalian. Ya. Bapak harap kalian menulisnya dengan jujur. Nih. Bagaimana
hal yang menarik bagi kamu itu, terus bagaimana perasaan kamu, apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi ini, misal menerapkannya, atau bebas. Silakan nanti ditulis di kertas ini, terus ditempel di papan tulis. Dia mau membacakan? Diva, silakan Diva. Praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka, berfungsi sebagai identitas budaya, pelindungan lingkungan, serta paduan moral dan spiritual. Kearifan lokal bersifat dinamis, dapat menguat atau melemah, dan memiliki berbagai bentuk, baik kata maupun tidak nyata, seperti petuah cerita patentangan. Oke. Perkembangan ekonomi digital. Oke, Bapak harap kalian nanti di rumah sebelum ketemu Bapak, kalian mempelajari materi ini, nanti Bapak tanya satu-satu. Oke. Oke, kita langsung ke ice breaking apa motivasi dulu? Motivasi dulu. Oke, di sini bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, Bapak harap kalian ini kan kelas 9, nanti Bapak harap kalian harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jangan sampai berhenti di sini. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia atau masa depan kalian. Oke, di sini ada ice breaking lagi. Silakan berdiri. Berhadapan ke masing-masing teman-temannya. Ini sebagai contoh. Apa sama terima kasih hari ini sudah menemani saya untuk belajar IPS. Walaupun aku tahu kamu pasti malas. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting hari ini belajar, mendapatkan ilmu, dan manfaatnya. Ya, tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan keluar dulu. Silakan kalian menunggu guru yang lainnya untuk mata pelajaran yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.